Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue mau review salah satu TWS flagship nih guys dari Sennheiser. Sennheiser Momentum True Wireless 2. Nah guys, kalau sebelumnya gue udah review Apple AirPods Pro ya, yang mana itu adalah TWS yang cukup mahal. Yang pertama kali gue beli waktu itu harganya dulu gue beli sekitar 4,2 juta rupiah. Nah kali ini Sennheiser ini harganya jauh lebih mahal daripada AirPods Pro guys. Jadi gue beli ini sekitar di 5,5 juta rupiah. So, kenapa ini mahal banget ya guys ya? Dan apakah kalau mahal itu pasti lebih enak ya guys ya? Ayo kita cari tahu. Oke, jadi sebenarnya harga asli dari TWS ini tuh sekitar 299 USD. Nah, jika dikonversi ke rupiah sebenarnya hanya 4,3 juta. Namun, karena pajak dan lain-lainnya, TWS ini bisa melejit harganya di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya, TWS ini masih membawa desain yang klasik dengan ukuran yang nyaris serupa. TWS ini membawa perubahan yang cukup besar dibandingkan dengan versi sebelumnya. Fitur ANC dan transparansi kini sudah termasuk dalam TWS ini, serta memiliki baterai yang lebih besar. Bluetooth yang sekarang sudah support 5.1, 7 mm driver, dan desain yang sudah ergonomik. Juga punya smart control dan fitur auto pause. Dan TWS ini masih mempertahankan IPX4, artinya masih aman dengan cipratan air. Nah, jika versi sebelumnya support hingga aptX low latency, kali ini hanya ada fitur aptX saja dengan AAC dan SBC codec. Kalau dilihat dari speknya tadi ya, terlihat bahwa cukup besar ya, major perubahannya dibandingkan dengan versi Sennheiser yang sebelumnya ya. Karena yang sebelumnya dengan harga yang cukup mahal juga, dia belum support ANC dan transparansi ya. Nah, ketika saat itu makanya banyak orang yang lebih memilih produk merek lainnya seperti Sony dan dari Apple. Nah, pada paket penjualannya, Sennheiser memberikan presentasi yang sangat baik seperti sebelumnya. Boxnya cukup besar dan menempatkan TWS ini dengan foam untuk melindungi dari goncangan. Di dalamnya ada 4 set ear tips dengan ukuran yang cukup lengkap, XS, S, M, dan L. Juga ada kabel pendek USB-A to Type-C yang support untuk pengecasan mode cepat atau fast charging. Nah, di sini juga banyak mode manual dari berbagai bahasa. Dan menariknya, Indonesia termasuk. Meski secara resmi TWS ini belum dijual di Indonesia secara pre-order, tapi di dalam manualnya terdapat bahasa Indonesia. Masih menggunakan bahan yang fabrik premium. Case itu terbuat dari benang-benang yang cukup premium ya guys. Masih sama seperti model lalu nih, dengan simbol Sennheiser di bagian atasnya. Sebenarnya ada versi warna putih. Sayangnya warna ini tidak dikeluarkan ketika pre-order. Bagian belakang ada port USB Type-C dengan tombol reset atau power. Earbuds pada TWS ini memiliki desain yang lebih ringkas dibandingkan dengan pendahulunya. Kali ini rasanya menjadi lebih ergonomis. Bagian atasnya masih dengan model klasik ring brush look. Jadi seperti ada ring yang muter melingkar-lingkar di simbol Sennheiser ya guys ya. Jadi simbol Sennheiser-nya cukup besar di pada bagian atas. Nah, bagian kanan ada LED indikator dan buds ini juga sudah built-in dengan equalizer bawaan dengan 7 mm driver. Bagian buds sebelah bawah terdapat banyak magnetic port. Yes, karena TWS ini sudah support fast charging. Juga ada sensor proximity untuk digunakan dalam fitur auto pause. Gue sih seneng banget ya sama desainnya. Menurut gue di antara flagship TWS yang lain, case-nya itu adalah yang paling premium deh daripada model-model lain yang pernah gue pegang ya. Meskipun dia terlihat cukup besar ya guys ya. Nah guys, fit pertama kali ketika gue menggunakan ini ya di TWS yang Momentum 2 ini. Nah dia itu dibandingkan dengan versi sebelumnya tuh yang ini lebih enak guys, karena dia secara desain itu lebih ergonomik, lebih kecil ya. Memang sih ya nggak seenak Jabra ya, Jabra 75 tuh maksud gue masih yang paling enak ketika kita pakai pertama kali dengan ear tips yang default ya. Nah sekarang ini gue pakai bawaan ya ear tipsnya, ini juga cukup enak ya guys ya. Memang yang model ini tuh sedikit ada terkesan agak aneh ya guys ya, kayak agak menonjol gitu ya. Karena kalau si Jabra LE75T itu yang gue pakai sebelumnya ya, dia tuh ada kayak model wingsnya ya di bagian kuping sini, sehingga kayak ada fit gitu dan lebih terasa lebih nyaman, nggak goncang-goncang gitu loh guys ketika dipakai. Nah berlama-lama menggunakan TWS ini tuh nggak bikin gue terasa sakit ya.
Tapi memang setelah lebih dari 2 jam gue mulai ngerasakan hangat di kuping ya. Rasanya untuk pemakaian lebih dari 2 jam kita perlu istirahat dulu ya. Nah untuk pairing pada TWS ini ya, gue tuh ngerasa ini paling mahal, flagship, tapi nggak punya magical connection gitu ya. Artinya nggak kayak Apple atau Huawei ya, atau Galaxy Buds ya. Nah si Sennheiser ini tuh ketika di-connect kita harus melakukan secara manual, nggak ada kayak muncul pop-up atau magical pop-up lainnya gitu guys ya. Sayang banget. Jadi kita perlu mengkoneksikan ini secara mode konvensional ya guys ya. Nah jika digunakan pertama kali, kalian perlu charge dulu dengan power atau power bank beberapa detik ya guys ya. Mungkin sekitar 2 detik. Terus masuk mode pairing. Nah untuk kontrol, TWS ini masih paling baik dari model-model flagship lain yang pernah gue rasakan. Selama mencoba beberapa flagship, Sennheiser memiliki feedback dan respon yang paling gue suka. Mereka memberikan info di setiap tap atau sentuhan yang gue lakukan. Bahkan, jika gue tap lebih dari 2 atau 3 kali, bunyi pada feedbacknya juga memberikan informasi yang berbeda. Jadi gue tahu udah berapa tap yang gue berikan. Jadi tuh kayak, kalau kita tap tuh ada feedback yang tung. Nah kalau kita lebih dari 2 kali tuh bunyinya beda, kayak tung tung tung. Jadi kita udah tahu, oh ini kita sudah ngetap 3 kali, atau oh gue udah tap atau belum ya. Dibandingkan flagship lainnya, ini memang yang masih paling juara menurut gue. Nah jika kalian kurang puas dengan pengaturan kontrol sentuhnya, tentu pada aplikasinya kalian bisa atur TWS ini sesuai dengan sesuka kalian. Kalian bisa download aplikasi di bawah Sennheiser Smart Control. Bisa di-download di Play Store atau di Apple Store. Nah, di sana kalian bisa merubah pengaturan sentuh sebagai contoh. Gue bisa mengatur untuk tap 2 kali untuk forward dan tap 1 kali untuk pause or play. 3 kali untuk mode perubahan dari ANC bagian kiri atau transparansi di bagian kanan. Jadi kalian bisa pilih atur-atur sesuka kalian ya. Sangat customize ya. Ini cukup oke. Lalu bagaimana? Yang paling penting dari TWS ini guys, sound quality-nya. Pertama kali menggunakan TWS yang cukup mahal ini, gue dengerin musik dari What You Know dari Tudor Cinema Club. Alunan melodi serta bass di awal terdengar jelas dan bassnya cukup terasa, tapi cukup soft. Dilanjutkan irama musik mulai masuk dan sang vokalis pun mulai bernyanyi. Tidak terdengar suara white noise seperti yang kebanyakan orang bilang. Unit yang gue punya ini memberikan suara yang cukup balance. High frekuensi terjaga dengan baik, sehingga tidak terasa harsh ya, atau sakit di kuping. Nah, lagu kedua gue coba dengerin lagunya Riptide dari Vance Joy. Dari sini gue bisa denger ya, alunan akustik gitar yang fokus dan cukup akurat. Namun gue ngerasa ya, bahwa TWS ini tuh gak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Balance-nya, suara low dan high-nya tetap terjaga dengan power yang equal atau yang sama. Pada TWS ini soundstage-nya gak terlalu dekat. Tetap ada space ya dari setiap alat musik yang gue dengar. Dengan fitur ANC on ketika bermain musik, suara sekitar akan menjadi redup. Dan kita bisa merasakan suara deep bass, mid, dan treble yang sangat clear. Dan hanyut dalam musik Redbo dari Childish Gambino yang gue dengerin ini. Nah yang perlu kalian perhatikan ya, pada TWS ini Sennheiser tuh nggak memberikan kesan ANC seperti Apple Pro ya, atau seperti Sony, yang mana tuh ketika misalnya pakai Apple Pro kita terasa banget langsung dem gitu ya, kayak kita tuh rasa di ruang yang vakum gitu ya guys ya. Nah pokoknya tuh terasa kesan yang sangat mind blowing gitu ya. Sedangkan kalau yang si Sennheiser ini, dia tuh ANC-nya tuh gue ngerasain sangat natural, jadi nggak berlebih-lebihan gitu loh guys, cukup lah seperti itu. Fitur transparansinya juga punya kesan yang serupa. Namun ketika mendengarkan musik, fitur ini terasa sangat minimum ya. Gak seperti AirPods Pro atau Jabra Elite, di mana kita bisa mengatur level sesuai dengan keinginan. Overall, gue tuh merasa TWS ini cukup fokus dan mature ya suaranya. Mungkin TWS ini secara default bukan menjadi favorit banyak orang. Ketika gue survei dan minta orang untuk coba TWS ini dan membandingkan dengan TWS lain kayak Jabra atau AirPods Pro, banyak orang yang nggak milih TWS ini. Jadi memang menarik ya guys ya. Walaupun TWS ini paling mahal di antara yang lain ya, ketika gue tanya dan gue survei, nggak ada yang bilang satupun TWS ini adalah yang paling enak kayak suaranya. Karena mungkin kebanyakan untuk average sebagian orang ya, kita tuh nggak mengerti bahwa
TWS yang baik itu sebenarnya seperti apa ya, karena ini tuh kan sangat preference ya guys ya. Dan tapi gue coba memahami nih guys ya, kenapa sih Sennheiser ini membuat produk yang cukup mahal ya guys ya. Ada apa sebenarnya dibalik dari teknik dan desain dalam pembuatan TWS ini guys ya. Gue tuh merasa Sennheiser itu fokus pada natural sound, yang secara teknik memang diciptakan buat mereka yang ingin mendengar suara yang rich and clear. Sedangkan merek-merek kayak Apple dan lainnya yang high end kayak Jabra gitu ya, mereka tuh fokus pada suara yang menjadi selera kebanyakan orang. Kayak seperti misalnya banyak di antara keduanya itu bassnya tuh lebih punchy dibandingkan yang ini ya. Tapi memang kembali lagi, ini soal selera. Meski hati cenderung suka yang jedak-jeduk ya, tapi gue paham ya. Ini tuh seperti mendengarkan suara yang sinematik untuk para audiophile. Jika kalian kurang puas, masih ada equalizer bawaan yang bisa kalian gunakan sesuai dengan selera musik kalian. Ketika menggunakan mikrofon untuk bertelepon menggunakan TWS ini, suara yang dihasilkan sayang sekali memang tidak sebaik Apple Pro. Menurut gua, Apple Pro merupakan masih yang terbaik flagship dengan mikrofon top quality. Nah sekarang gue sedang cobain mikrofonnya dari Sennheiser Magnesium 2 ini guys. Nah sekarang yang lo dengar adalah menggunakan kamera dari Canon EOS 50 ya. Dan suaranya seperti ini. Nanti bagaimana suaranya ketika gue pakai switch ke... Nah sekarang yang gue gunakan itu fitur awareness-nya aktif ya. Sekarang gue mau coba matikan. Oke, sekarang awareness-nya sudah mati. Nah si Sennheiser ini tuh masih cukup oke lah. Dan fitur awareness-nya menambah sedikit volume dari mikrofonnya. Tapi sayangnya unit yang gua beli ini lagi-lagi nggak begitu terasa nih ketika kita telepon. Fitur ANC-nya itu tidak terasa sama sekali perubahannya. Nah, coba deh kalian yang menilai sendiri. Sekarang gua mau coba fitur ANC-nya. Secara keseluruhan, Sennheiser Momentum TWS2 ini memang membawa perubahan yang signifikan jika kita dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kali ini menurut gua TWS ini bisa bersaing dengan lawan-lawannya guys ya. Fitur ANC, transparency mode, dan desain yang lebih ergonomik ketika digunakan, serta TWS ini pun punya baterai yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Memang bukan yang terbaik di antara merek-merek lainnya, tapi menurut gua TWS ini bisa buat kita hanyut dan larut di dalam suaranya yang sangat rich di dalam alunan musik ya guys ya. Kekurangannya adalah selain harganya mahal, TWS ini tuh belum support wireless charging. Aneh banget ya, padahal harganya paling mahal. Juga level ANC dan transparansinya itu nggak bisa kita atur levelnya. Terus fitur equalizer-nya, tampilannya itu mungkin bagi sebagian orang akan membingungkan ya. Gue paham, mungkin dengan kesan premium ya, Sennheiser tuh ingin menampilkan UI yang berbeda gitu ya. Tapi justru bagi sebagian orang yang belum berpengalaman di TWS ini tuh pasti akan sulit ya. So guys, jadi jelas banget ya. Menurut gue tuh ini bukan TWS untuk setiap orang. Buat kalian yang ingin merasakan kualitas teknik dari suatu TWS tuh mungkin kalian bisa pilih ini ya, Sennheiser TWS Momentum 2. Tapi gue saranin buat kalian yang lebih mementingkan budget version flagship yang lain tuh banyak yang lebih bagus guys. Gue bakal pilih AirPods Pro. Sekarang harganya memang sudah turun ya. Dan dia itu punya desain menurut gue yang sangat enak ketika dipakai untuk olahraga. Jadi kalau pakai AirPods Pro tuh lu nggak takut copot ya. Walaupun gue pakai si TWS ini itu nggak akan copot ketika gue pakai jogging dan pakai lari kencang ya. Masih tetap aman gitu ya untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Terus kedua, AirPods Pro punya ANC dan transparansi yang bisa kita kontrol maksimum dan minimumnya. Artinya kita bisa mengikuti itu sesuai dengan selera kita. Dan justrunya dengan pakai AirPods Pro tuh menambah kesan eksklusif ya. Orang lebih tahu merek Apple dibandingkan dengan Sennheiser menurut gua. Jadi selain dapat eksklusivitas, kita juga dapat fitur yang lebih baik dan harganya lebih murah. So, semoga video ini ngebantu kalian dalam menentukan perlu nggak sih kalian beli TWS ini guys ya. Atau kalau ada hal lain yang ingin kalian sampaikan, kalian sudah punya Sennheiser ini atau kalian sudah punya AirPods Pro, kalian bisa komen di bawah ya. Atau ada hal-hal lain yang ingin kalian tanyakan, kalian juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.